Sekarang kita pindah kepada potongan yang kedua dari kaidah yang ke-7. Kata beliau wa yujibu salasata asya. Dan haid ini mengharuskan 3 hal. Jadi siapa yang tertimpa haid terdapat 3 perkara padanya. Yang pertama al-ghusla, mengharuskan mandi. Jadi kalau ada yang haid setelah suci dia harus apa? Dia harus mandi. Ya. Nah, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid. Baik. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid adalah gangguan. Jauhilah perempuan pada masa dia haid. Jangan kalian dekati dia sampai dia suci. Ya, kalimat sampai dia suci, ini artinya sampai haidnya terputus. Walaupun dia belum mandi. Tapi kapan boleh diperlakukan suami istri? Itu nanti diperbolehkan kalau dia sudah mandi. Karena itu kelanjutan ayat faida tatahharna. Kalau mereka sudah bersuci, itu sudah mandi. Ya. Maka diharuskan apa? Diharuskan mandi. Ya. Diharuskan mandi. Nah, baik. Dan banyak hadis ya. Adapun dari sisi hadis banyak sekali hadis yang menjelaskan bahwa haid itu mengharuskan mandi. Kemudian yang kedua dari keharusan, kalau ada haid itu keharusan al-bulugh. Dia adalah tanda balik. Jadi kalau ada perempuan yang haid itu mengharuskan dia sudah apa? Dia sudah balik. Yang umurnya baru 9 tahun, tapi sudah haid. Maka haidnya ini mengharuskan dia sudah apa? Sudah balik. Iya. Dan ini adalah hal yang tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Di antara dalil yang disebutkan adalah hadis la yaqbalu Allahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima salat perempuan yang haid kecuali dengan khimar. Ya, disebutkan perempuan yang haid, disyaratkan haid, menunjukkan bahwa itu adalah tanda salatnya diterima. Kalau salatnya diterima, tanda salatnya diterima, berarti itu adalah tanda bulugh, tanda baliknya. Sebab ibadah itu syah kalau dia sudah balik. Jelas ya? Apabila dia sudah balik. Ini diantara dalilnya. Walaupun hadisnya ada pembahasannya di kalangan ahli hadis, namun ini perkara yang tidak ada silang pendapat. Iya. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang ketiga. Nah, kemudian yang ketiga, wa yujibu, dan juga mengharuskan al-i'tidad bih. Dan dia mengharuskan menghitungnya sebagai iddah. Kalau dia sudah haid, maka iddahnya adalah dengan dia apa? Iddahnya adalah dengan dia menghitungnya sebagai haid. Nah, perempuan menikah umur 8 tahun. Ya, dia belum haid. Ditalak oleh suaminya. Sudah ditalak. Sekarang sucinya bagaimana? Sucinya bagaimana? Dia tidak haid. Maka dihitungnya bagi apa? Bagi bulan. Disebutkan di surat Talaq. Dihitungnya bagi apa? Bagi bulan. Nah, tapi kalau dia sudah haid, tidak ada lagi hitungan bulan. Dia harus hitung pakai apa? Pakai haidnya. Nah, itulah maksud ucapan penulis dihitung dengan apa? Wajib dia hitung dengan haid. Jelas sampai sini ya? Ini 3 hal yang diwajibkan karena haid. Kemudian di akhir dari kaidah penulis sebenarnya memberikan kaidah yang lain, cuman disisipkan. Kata beliau wan nifasu mithluhu illa fil i'tidal. Dan nifas itu sama dengan haid kecuali di dalam hitungan iddah. Kecuali dalam hitungan iddah. Ini sebenarnya kaidah ya. Jadi kaidahnya berbunyi apa? Kaidahnya berbunyi bahwa hukum nifas semuanya sama dengan hukum apa? Hukum haid. Kecuali pada 3 perkara saya sebutkan. Saya penulis di sini hanya menyebutkan berapa? 1 saja. Ya. Hanya menyebutkan 1. Kalau haid keluar, maka dengan haid ini itu adalah tanda iddahnya sudah lepas. Perempuan ditalak. Dia haid setelah ditalak. Maka haid yang pertama ini sudah lepas 1 apa? 1 iddah. Dia tunggu lagi haid yang kedua, ketiga.
Tapi kalau nifas tidak. Perempuan yang melahirkan dua darah nifas itu tidak ada hubungannya dengan masalah apa? Nifasnya tidak ada hubungannya dengan masalah iddah. Ya, hubungannya kalau perempuan yang hamil itu ketika melahirkan itu hubungannya. Tapi darah nifas tidak ada hubungannya dengan masalah apa? Dengan masalah iddah. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, ya, antara haid dan nifas, perbedaan dari sisi lamanya. Ya, kalau nifas paling lama berapa? 40 hari. Ya, adapun darah haid, ya tidak ada batasan tertentunya berapa hari paling lama kalau darah haid. Tapi kalau dilihat kebiasaan kebanyakan perempuan kebiasaannya paling lama berapa? 15 hari itu kebanyakan paling lama. Ya, 15 hari. Kalau dia tak punya kebiasaan akan kita terangkan nanti dia ikut pada kebiasaan kebanyakan perempuan. Akan datang nanti penjelasan. Kemudian perbedaan yang ketiga antara haid dan nifas. Kalau haid itu adalah tanda balik. Adapun nifas bukan tanda apa? Bukan tanda balik. Jelas ya? Baik. Ini 3 perbedaan yang membedakan antara haid dan nifas. Jadi secara umum kaidahnya nifas sama dengan haid kecuali pada 3 pembahasan. Yang pertama dalam masalah jangka waktunya. Yang kedua nifas. Ya, dalam masalah dihitung sebagai tanda balik atau tidak. Kemudian yang ketiga di pembahasan apakah dihitung sebagai tanda lepas iddah atau tidak. Itu 3 pembahasan. Nah, dengan ini kita sudah selesai dari kaidah yang keberapa? Kaidah yang ke-7. Baik, saya cukupkan dalam sini. Insyaallah taala kita sambung lagi nanti di pertemuan besok pagi setelah sholat subuh. Insyaallah taala. Bagaimana dengan orang yang baru tinggal di daerah dingin dan pada malam hari dia junub? Apakah wajib mandi ketika akan sholat? Ya. Kalau dia tak mampu mandi karena tidak tahan dingin, karena khawatir jatuh sakit, maka dia boleh bertayamum. Karena dia dianggap tidak mampu menggunakan air. Dan dalam Al-Quran Allah firman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Kalau kalian tidak mampu, tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan sa'id yang baik. Bagaimana hukum meminum obat pencegah haid pada saat haji? Ya. Boleh saja kalau itu dia perlukan. Kalau misalnya dia khawatir ketinggalan pesawat atau khawatir kalau dia haid akan akan terlambat, boleh saja. Tapi dengan catatan, ya dia memakai cara pencegah haid yang paling bagus dan diberi oleh dokter yang ahli, agar supaya tidak mengganggu kesehatannya dan tidak mengganggu siklus haidnya. Apakah orang yang sholat tasbih kemudian lupa sudah berapa jumlah tasbih disunahkan untuk sujud sahwi? Nah, kalau dia lupa jumlah tasbih tidak ada masalah, tidak ada sujud sahwi. Kita pun dibangun di atas pembahasan apakah sujud sahwi itu hanya di sholat wajib saja, apakah dia boleh juga di sunat sunnah. Bagi siapa yang berpendapat boleh sunat sunnah, ini dia lupanya bukan dalam hal yang merupakan kewajiban atau rukun. Apakah syah wudu jika wudu tidak bersambung disebabkan karena tiba-tiba air tidak mengalir? Misalnya mencuci kaki di rumah tetangga. Kalau misalnya tidak lama, setelah itu dia langsung ke rumah tetangga cuci kakinya, tidak ada masalah. Tapi kalau pagi dia wudu tidak ada air sampai dekat zuhur dia berumah tangga cuci kaki saja, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Karena dia sudah minta izin untuk cuci kaki, sekalian
Ini pertanyaan kenapa sudah kayak kena air pertanyaan ini? Atau pertanyaan dari Ahmad? Bagaimana hukumnya jika kita disuruh atasan untuk memakai dasi? Apakah wajib untuk menatinya? Yang benarkah bahwa berdasi itu bentuk menyerupai orang kafir? Tidak ya, dasi itu sudah biasa orang pakai dasi. Di mana-mana orang pakai dasi. Nah, sekolah pakai dasi. Ya. Semuanya orang pakai dasi. Mana menyerupai orang kafir? Dia bukan bentuk ibadah khusus orang kafir. Jelas ya? Dan semua orang yang dilakukan orang kafir tidak ada yang menyerupai orang kafir. Orang kafir makan minum, kita juga makan minum. Serupa ya? Yang dikatakan menyerupai orang kafir itu kalau merupakan ciri ibadah mereka atau ciri khusus mereka tidak ada di tempat lain. Nah, itu baru menyerupai orang kafir. Tapi kalau sudah tersebar di tengah kaum muslimin, itu tidak menyerupai orang kafir namanya. Sepanjang tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Dan majidasi itu bukan hal yang melanggar. Jelas ya? Baik. Itu dari sisi hukum tasyabuhnya. Ya. Saya sebutkan tadi bahwa wallahu alam tidak ada bentuk tasyabuh padanya. Seorang istri yang bila berakhlak buruk, suaminya mengancam untuk menikah lagi. Apakah ini merupakan cerminan suami yang baik? Nah, ini repot ya, kasus ya, masalah yang terjadi. Ya, jangan ditanyakan di sini. Nanti khawatir ada masalah antara suami istri, dibawa ke pertanyaan. Nanti sampai ke rumah saya sudah tanya kepada Ustaz, itu tidak benar kamu. Padahal saya menjawabnya umum. Ya. Maka saya nasihatkan kepada siapa saja untuk selalu bertakwa kepada Allah. Ya. Dan setiap orang yang dia pikirkan adalah bagaimana dia menunaikan kewajibannya dan tanggung jawabnya masing-masing. Ya. Tidak usah terlalu banyak memikirkan orang lain. Dia berakhlak baik, tidak berakhlak baik, itu urusan dia. Antara dia dan antara Allah. Paling penting diri kita. Ya. Kita punya kewajiban, tanggung jawab, yang nanti kita akan ditanyai pada hari kiamat tentang kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Jika seorang lupa mengusap anggota wudhu, apakah dia harus mengulangi lagi wudhunya? Apakah cukup mengusap yang dia lupa? Iya. Kalau yang dia lupa adalah dari rukun wudhu, maka dia ulangi wudhunya dari awal. Karena disyaratkan harus ada tertib. Ya, dan memang ada silang pendapat di kalangan para ulama. Apakah tertib itu gugur karena lupa atau tidak? Itu ada dua pendapat di kalangan ulama. Ya, ada yang lebih tepatnya bahwa dia sudah digugurkan karena lupa. Ya, tetap didatangkan. Maka dia ulangi wudhunya dari awal. Kalau itu yang merupakan dari rukun atau kewajiban. Kalau sunnah yang dia lupa, ya, tidak ada masalah, harus dia ulang. Bagaimana hukum menahan buang angin bagi orang yang kembung perutnya? Boleh saja kalau dia tahan, tidak dilarang.
dia menahannya. Siapa yang melarang? Cuma menjadi masalah kalau dia menahan pada saat apa? Pada saat dia sholat. Kalau dia luar sholat, dia bebas untuk menahan. Sepanjang tidak membahayakannya tentunya. Ya, kalau itu membahayakannya, maka tidak boleh membahayakan diri. Ya. Kalau alasannya sapi beruduk terus, bisa dia tahan, nggak apa-apa dia tahan. Kalau di dalam sholat, Nabi SAW bersabda, la sholatan di hadratil ta'am wala wa huwa yudabi'uhul akhbatan. Tidak ada sholat ketika makanan telah hadir, dan ketika dua hal yang buruk dari depan maupun belakang mendesak mau keluar. Kalau tidak ada sholat di sini dilihat kepada bagaimana jenis yang dia tahan itu. Kalau melalaikan dia, tidak tahu apa dia baca, tidak sempurna dalam sholatnya, maka ini sholatnya tidak syah. Tidak sholat artinya sholatnya tidak syah. Tapi kalau dia tetap bisa sholat sempurna, namun kurang khusyuk saja, ya, maka sholatnya, la sholatnya tidak ada sholat artinya tidak sempurna sholatnya. Tidak sempurna sholatnya syah, tapi tidak sempurna. Ya, makruh. Ya Allah Ta'ala. Baik. Seorang perempuan meninggal 1 pekan setelah melahirkan, terhitung mati syahid kan? Kalau dia meninggalnya 1 pekan setelah melahirkan, dia meninggal karena melahirkannya, akibat melahirkan, maka ia terhitung masuk di dalamnya. Iya. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu, ya, kaitannya karena dia melahirkan. Apakah pada saat dia melahirkan atau setelah dia melahirkan, akibat dari melahirkan itu. Apakah mandi janabah dari haid sama dengan mandi janabah dari junub? Iya. Jawabannya iya, sama. Khusus untuk perempuan yang rambutnya sulit ditembus air, tentunya ya, dia melepaskan ikatan rambutnya. Dia lepaskan ikatan rambutnya. Dan hadits Ummu Salamah yang kita baca tadi, rambutnya lebat. Ini kalau memang lebat tapi masih bisa tembus. Ya. Dengan air yang dituang. Tapi kalau sulit tembus, maka dia gerakkan kepalanya agar dia selesai kepalanya agar supaya air masuk. Pada kaidah pertama penulis membedakan antara kufur dan riddah, bukan membedakan. Itu tidak membedakan, tapi membawakan 2 bahasa. Satu bahasa kufur, satu bahasa riddah, dan artinya sama. Walaupun kata kufur lebih luas, karena riddah salah satu dari bentuk kufur. Riddah itu dia kafir, bukan kafir asli, tapi dari Islam masuk ke kafir. Kalau kufur ada yang merupakan kafir asli, memang asalnya dia kafir tidak pernah masuk Islam. Tayamum apakah dari taharah kubra atau sugra? Ya, di sini penulis hanya menyinggung taharah yang berkaitan dengan air. Beliau belum menyinggung taharah yang berkaitan dengan pengganti air. Taharah yang berkaitan dengan pengganti air namanya apa? Tayamum. Ya, jadi jangan ditanya apakah dia taharah kubra atau sugra. Sebab kubra dan sugra itu kaitan dengan taharah yang berkaitan dengan apa? Menggunakan air. Kalau tayamum dia cuma satu saja. Tayamum, pengganti dari air. Ya, kalau tidak bisa mandi, tidak ada wudu, maka dengan apa? Dengan tayamum. Baik, segera cukup di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan besok pagi di sesi yang ketiga. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.